Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel SMK TKJ. Dimana di video kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara menambahkan device Cisco ke dalam aplikasi emulator Pinet Lab. Mau tahu lanjutannya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kalian jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini, agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang update video terbarunya dari channel ini, dimana di dalam channel ini selalu membahas materi-materi menarik seputar perangkat jaringan yang dapat kalian gunakan sebagai media pembelajaran atau juga bisa kalian terapkan di tempat kalian bekerja saat ini. Dan buat teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, di materi sebelumnya kita udah pernah belajar bagaimana cara menambahkan perangkat jaringan yaitu Cisco ke dalam aplikasi emulator Pinet Lab. Di mana perangkat emulator Cisco yang kita tambahkan waktu itu yaitu adalah perangkat router. Nah, untuk mempelajarinya kalian bisa melihat di video yang ada di sebelah sini ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perangkat Cisco tidak hanya memiliki perangkat dengan jenis router aja, akan tetapi ada juga jenis perangkat Cisco yang digunakan sebagai switch. Nah, bedanya router sama switch itu apa ya? Nah, bedanya itu kalau router digunakan untuk menghubungkan antar network yang berbeda, sedangkan switch digunakan untuk menghubungkan antar perangkat yang memiliki network yang sama. Tapi ada juga sih jenis perangkat switch yang digunakan untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Lah, kok bisa ya? Ya, bisa aja, karena di dalam perangkat switch tersebut terdapat sebuah fitur routing yang berfungsi untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Nah, jenis perangkat switch ini sering disebut dengan switch layer 3 atau multi-layer switch. Jadi, perangkat switch ini memiliki beberapa jenis ya. Nah, untuk mengetahui jenis serta fungsinya, kalian bisa mempelajarinya melalui video yang ada di sebelah sini ya. Oke, selain perangkat emulator Cisco dengan jenis router, terdapat pula perangkat emulator Cisco dengan jenis switch. Sehingga kita bisa melakukan konfigurasi terhadap perangkat switch tersebut menggunakan aplikasi emulator Pinet Lab. Nah, lalu bagaimana cara menambahkan perangkat emulator Cisco dengan jenis switch ke dalam aplikasi emulator Pinet Lab? Let's go, kita config. Oke, sebelum kita menambahkan perangkat emulator Cisco ke dalam aplikasi emulator Pinet Lab, di sini kita harus tahu dulu jenis perangkat emulator switch yang ada pada Cisco. Di mana perangkat emulator switch Cisco yang dapat digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu adalah IOL dan FiOS. Loh, DNI-PS nggak ada ya? Nah, itu dia. Ketika saya cari di internet untuk jenis perangkat emulator switch Cisco dengan jenis DNI-PS itu nggak ada ya. Nah, jika kalian tahu link download untuk perangkat emulator switch Cisco dengan jenis DNI-PS, silakan kalian komen di video ini ya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan kedua jenis emulator switch tersebut ke dalam aplikasi emulator Pinet Lab ya. Nah, sebelumnya kalian pastikan bahwa kalian sudah mengimport serta menjalankan VM Pinet Lab yang ada pada aplikasi VMware kalian. Dan untuk perangkat emulator switch-nya, kalian bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi di video ini. Oke, emulator switch IOL. Untuk mengimport perangkat emulator Cisco dengan tipe switch menggunakan IOL, caranya ya sama aja seperti ketika kita mengimport perangkat emulator lainnya, yaitu dengan menggunakan aplikasi WinSCP, gitu ya. Tapi sebelumnya di sini kita harus cari tahu dulu IP address yang digunakan oleh Pinet Lab-nya. Dimana kalau misalnya kita lihat di sini IP address yang digunakan pada Pinet Lab yaitu adalah IP address-nya 172.16.11.3 gitu ya. Dan di sini bisa dipastikan bahwa IP address ini akan berbeda dengan IP address yang kalian miliki gitu ya. Nah, kalau misalnya udah diketahui IP address-nya, maka langkah selanjutnya kalian jalankan aplikasi WinSCP-nya gitu ya. Nah, ini kita jalankan aplikasi WinSCP-nya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan remote terhadap aplikasi emulator Pinet Lab-nya yang ada di VMware-nya gitu ya, yaitu dengan cara di sini kalian ganti file protokolnya menjadi SCP. Nah, kemudian di bagian hostname-nya ini kalian masukkan IP address yang ada di Pinet Lab-nya gitu ya, di mana IP address yang saya miliki yaitu adalah 172.16.11.3 gitu ya. Nah, kemudian untuk username-nya di sini kita gunakan usernya adalah root, kemudian password-nya adalah password yang sudah kalian rubah sebelumnya gitu ya. Nah, di sini password-nya kebetulan sudah saya rubah yaitu menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian belum berubah passwordnya, maka password defaultnya yaitu adalah Pinet.
gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian login gitu ya. Nah, di sini dia akan masuk ke dalam aplikasi emulator PNetLab yang ada di VMware gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya barulah kita import file emulator switch Cisco ke dalam PNetLab-nya. Karena jenis perangkat emulator yang akan kita import adalah IOL, maka file yang diupload adalah file yang memiliki extension .bin gitu ya. Nah, caranya di sini kita masuk dulu ke dalam directory tempat dimana kita download file emulatornya gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya tempat yang saya download yaitu adalah letaknya di sini, kalian klik di bagian tanda titik gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam directory yaitu adalah emulator switch Cisco gitu ya. Dimana di dalam directory ini berisikan file-file emulator switch Cisco yang sebelumnya kita download gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian emulator switch Cisco-nya. Nah, kemudian di sini kita upload file yang menggunakan extension yaitu adalah .bin gitu ya, dimana file tersebut adalah L2 advertisement gitu ya. Seperti itu gitu ya tulisannya gitu. Nah, kemudian di sini kita upload ke dalam directory IOL gitu ya, yang ada di PNetLab-nya gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian tanda titiknya. Nah, kemudian kalian pilih di bagian OPT. Nah, kemudian kalian pilih di bagian unit lab. Nah, kemudian kalian pilih lagi di bagian add-ons. Nah, kemudian kalian pilih di bagian IOL. Nah, kemudian kalian pilih di bagian bin gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kita lakukan upload ke dalam directory tersebut gitu ya, yaitu dengan cara kalian klik kanan di bagian file yang akan kita upload. Kemudian kalian pilih di bagian upload gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah tampilan dialog untuk proses uploadnya gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian oke aja gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul proses upload terhadap file tersebut gitu ya. Nah, kemudian agar perangkat emulator yang baru aja kita masukkan dapat dijalankan pada aplikasi PNetLab, maka di sini kita harus menjalankan perintah fix permission pada aplikasi PNetLab-nya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi ya menggunakan perintah fix permission pada konsol PNetLab-nya ya. Karena aplikasi PNetLab sudah menyediakan tombol fix permission di dalam web GUI-nya. Jadi di sini kita cukup mengakses PNetLab-nya melalui browser gitu ya. Nah, di sini kita akses menggunakan browser. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan dari dashboard si PNetLab-nya gitu ya. Nah, kemudian kalian klik di bagian sistem. Nah, kemudian kalian pilih di bagian sistem setting gitu ya. Nah, di sini akan muncul tombol yaitu adalah fix permission gitu. Nah, ini kalian tinggal klik aja fix permission-nya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tulisan fix permission successful, berarti perangkat emulator yang kita tambahkan ke dalam PNetLab-nya sudah dapat dikenali oleh sistem si PNetLab-nya gitu ya. Nah, kemudian ini kalian klik di bagian oke aja. Nah, untuk penggunaan tombol fix permission ini tidak hanya berlaku untuk perangkat emulator switch Cisco aja ya, tapi dapat digunakan untuk semua perangkat emulator yang baru aja kita upload gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan uji coba dengan menambahkan perangkat emulator switch Cisco yang baru aja kita upload. Nah, caranya di sini kita buat lab baru dengan cara yaitu adalah kalian klik di bagian main. Nah, kemudian kalian klik di bagian tanda add new lab gitu ya, yang ada di sebelah sini gitu ya. Nah, ini kalian klik. Nah, kemudian di sini kita namakan labnya yaitu adalah lab underscore switch underscore Cisco gitu ya. Nah, untuk penamaan lab ini bersifat opsional ya, dan ini terserah kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian add gitu ya. Nah, kemudian untuk menambahkan perangkat switch dengan jenis IOL, nah caranya yaitu adalah kalian klik kanan di bagian workspace yang ada di PNetLab-nya. Nah, kemudian kalian pilih node. Nah, kemudian di sini kalian pilih di bagian Cisco IOL gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian ganti image-nya menjadi image L2 advertise gitu ya, yang sebelumnya kalian upload gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk number of node-nya ini kita gunakan satu perangkat dulu gitu ya. Nah, kemudian di bagian namanya, nah ini kita ganti namanya menjadi yaitu adalah switch, kemudian strip, kemudian IOL. Seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di bagian ikonnya, nah karena di sini kita masuknya ke dalam Cisco IOL, maka dia mendeteksinya sebagai perangkat router gitu ya. Makanya di sini kita harus rubah ikonnya gitu ya, agar tidak membingungkan gitu. Yaitu dengan cara kalian klik aja di bagian ikonnya. Nah, kemudian di sini kalian cari dengan kode atau dengan nama yaitu adalah switch gitu ya. Seperti ini gitu. Nah, di sini kita pilih yaitu adalah di bagian bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini terserah kalian sih mau menggunakan
icon yang mana gitu ya. Nah, saya akan menggunakan icon yang bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian kalian klik di bagian select gitu ya. Nah, kalau misalnya konfigurasi dari perangkat device yang akan kita tambahkan ini udah selesai dilakukan, maka di sini kalian scroll aja ke bagian paling bawah, kemudian kalian pilih di bagian save gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan uji coba dengan menjalankan perangkat switch tersebut gitu ya. Yaitu dengan cara kalian arahkan kursor kalian ke bagian icon dari switchnya. Nah, kemudian kalian pilih di bagian tanda start gitu ya, yang bentuknya seperti ini gitu. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian kalian tunggu sampai prosesnya berlangsung gitu ya, sampai muncul tanda warna hijau seperti ini. Nah, kalau misalnya udah muncul tanda hijau seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan remote terhadap perangkat tersebut gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan yaitu adalah HTML console gitu ya. Dan di sini kalian harus pastikan bahwa HTML console yang ada di bagian workspace-nya ini dalam keadaan aktif gitu ya. Nah, kalian bisa ngarahin kursor kalian ke bagian pojok dan kemudian kalian pilih di bagian HTML console. Nah, ini harus aktif gitu ya. Nah, kalau misalnya udah diaktifkan, baru kita lakukan remote terhadap perangkat switch-nya gitu ya. Yaitu dengan cara kalian arahkan kursor kalian di bagian icon dari switch tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalian klik. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan terminal gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa kalian perbesar gitu ya, untuk lebih gampang gitu ya melihatnya. Nah, kemudian di sini kalian tekan enter aja gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul tulisan switch tanda simbol seperti ini gitu ya, yang artinya bahwa perangkat switch dengan menggunakan IOL ini sudah dapat kita gunakan gitu ya. Emulator switch Fios. Oke, untuk menambahkan perangkat emulator switch Cisco dengan jenis Fios, caranya ya sama aja gitu ya. Seperti ketika kita menambahkan perangkat emulator router Cisco ke dalam Pinet Lab, di mana perangkat emulator dengan jenis Fios ini menggunakan Virtual QEMU yang ada di dalam Pinet Lab dengan menggunakan extensionnya yaitu adalah Kicau 2. Nah, karena menggunakan Virtual QEMU, maka di sini kita harus membuat sebuah direktori dari perangkat tersebut gitu ya. Nah, caranya di sini kita masuk dulu ke aplikasi WinSCP-nya gitu ya. Nah, ini kita minimizkan aja. Nah, kemudian kalian buka aplikasi WinSCP-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke direktori QEMU-nya dulu gitu ya. Yaitu dengan cara kalian klik di bagian tanda titik-titik yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian kalian klik lagi tanda titik-titiknya sampai muncul direktori Dynamic PS, IOL, dan QEMU gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam direktori QEMU gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat direktori dari perangkat emulator switch Cisco gitu ya. Yaitu dengan cara kalian klik kanan di bagian sebelah sini, kemudian kalian pilih di bagian new, kemudian pilih di bagian direktori gitu ya. Nah, di sini kita gunakan nama direktorinya yaitu adalah Fios, kemudian L2, kemudian strip switch gitu ya, seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian OK gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah direktori yaitu adalah Fios L2 strip switch gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian double klik di dalam direktori tersebut, nah kemudian kita upload file yaitu adalah virtoa.kicau 2, di mana file ini merupakan file emulator dari perangkat switch gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian file tersebut, kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih upload gitu ya, sampai nanti ada muncul tampilan upload seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian OK gitu ya, dan kemudian kita tunggu sampai proses uploadnya selesai dilakukan. Nah, setelah proses upload telah selesai dilakukan, maka seperti biasa, di sini kita harus mengizinkan sistem Pinet Lab agar dapat mengakses file emulator Cisco yang sebelumnya kita upload. Nah, caranya di sini kita cukup menggunakan tombol Fix Permission yang sudah disediakan di web Pinet Lab-nya, gitu ya. Nah, di sini kita keluar dulu dari workspace-nya, gitu ya. Nah, caranya di sini kita kembali lagi ke bagian browser-nya. Nah, kemudian ini kita close-kan aja. Nah, kemudian kalian arahkan kursor kalian ke pojokan sebelah sini, ke pinggiran gitu ya. Nah, kemudian kalian pilih di bagian Close Lab gitu ya, sampai muncul tampilan dashboard dari Pinet Lab-nya gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian Sistem, kemudian pilih System Setting, kemudian kalian pilih di bagian Fix Permission gitu ya, sampai muncul tampilan Fix Permission Successful, yang artinya bahwa sistem dari Pinet Lab-nya ini sudah membaca perangkat device yang sebelumnya kita upload gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan uji coba dengan menambahkan perangkat emulator switch Cisco
dengan jenis BIOS ke dalam workspace-nya gitu ya. Nah, di sini caranya kita masuk dulu ke dalam workspace yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara di sini kalian klik OK aja. Nah, kemudian kalian klik di bagian main, kemudian kalian pilih di bagian lab yang sebelumnya kita buat, yaitu adalah lab switch Cisco. Nah, kemudian kalian klik di bagian open gitu ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke bagian workspace yang sebelumnya kita buat gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian klik kanan di bagian workspace-nya, kemudian kalian pilih di bagian node gitu ya. Nah, di sini akan muncul perangkat baru yaitu dengan nama Cisco Fios Switch gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian Cisco Fios Switch-nya. Nah, kemudian di bagian image-nya, nah ini pastikan bahwa image-nya ini adalah image yang kita upload sebelumnya, yaitu dengan menggunakan direktorinya, yaitu adalah Fios L2 Switch gitu ya. Nah, kemudian di bagian number of node-nya, nah ini kita ganti menjadi satu device saja gitu ya, karena kita akan melakukan percobaan. Nah, kemudian di bagian name-nya, nah ini kita tambahkan namanya, kita ganti namanya menjadi switch underscore Fios gitu ya, seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalau misalnya kita lihat di sini ikonnya sudah berubah secara otomatis ya, karena ya perangkat yang sebelumnya kita tambahkan ini sudah terdeteksi gitu ya di dalam Pinet Lab-nya. Makanya di sini ikonnya sudah berubah menjadi switch L3 gitu ya. Nah, ini di bagian ikonnya kita nggak perlu rubah. Nah, kalau misalnya udah, maka langkah selanjutnya ya kita arahkan ke bagian paling bawah, kemudian kita save gitu ya. Nah, di sini akan muncul perangkat baru dengan nama yaitu adalah switch Fios gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan uji coba dengan menjalankan switch Fios-nya gitu ya, yaitu dengan cara kalian arahkan kursor kalian di bagian icon dari switch Fios-nya, kemudian kalian pilih di bagian tanda start gitu ya, atau tanda play gitu ya, seperti ini. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian kalian tunggu sampai bentuknya berubah menjadi warna hijau seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan remote terhadap perangkat tersebut gitu. Nah, itu dengan cara kalian arahkan kursor kalian di bagian ikonnya. Nah, kemudian kalian klik aja. Nah, nanti akan muncul tampilan terminal dari switch Fios-nya gitu ya. Nah, ini saya perbesar aja ya, biar tulisannya kelihatan. Oke, nah kemudian di sini kita tunggu sampai proses booting dari Fios-nya ini selesai dilakukan, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, jangan lupa ya kalian klik tombol enter gitu ya, sebanyak ya berapa kali gitu ya, sampai nanti muncul tulisan switch dengan tanda simbolnya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, bisa dipastikan bahwa perangkat switch dengan menggunakan Fios itu sudah bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu adalah baik perangkat emulator switch Cisco yang menggunakan IOL ataupun Fios yang sudah kita upload sebelumnya, ternyata perangkat emulator switch tersebut merupakan switch layer 3 atau multi layer switch gitu ya. Dimana kita bisa mengetahuinya dengan cara yaitu dengan menggunakan perintahnya, yaitu adalah kita masuk dulu ke dalam mode privilege EXE gitu ya, yaitu dengan menggunakan perintah enable. Kemudian kalian tekan enter. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam global konfigurasi mode gitu ya, yaitu dengan menggunakan perintahnya yaitu adalah configure kemudian terminal gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kemudian di sini kita gunakan perintah yaitu adalah router tanda tanya gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat opsi router di dalamnya gitu ya, yang berisikan protokol routing yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini berarti bahwa perangkat emulator tersebut merupakan perangkat switch layer 3 atau multi layer switch. Oke, dari hasil import file emulator untuk perangkat switch Cisco dengan jenis IOL ataupun Fios pada aplikasi emulator Pinet Lab telah berhasil kita lakukan, di mana semua perangkat emulator switch tersebut dapat berjalan dengan baik di dalam workspace aplikasi emulator Pinet Lab. Dan bisa dipastikan bahwa perangkat emulator switch yang kita tambahkan tersebut merupakan perangkat switch layer 3 atau multi layer switch. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.